Shalom Aleichem, damai sejahtera. Haruskah kita menyalahkan setan apabila kita berdosa? Saudara-saudara, apabila kita melakukan dosa, saudara-saudara, janganlah kita menyalahkan setan atau iblis, saudara-saudara. Mungkin kalau kita berbuat dosa, mungkin kita berpendapat saya melakukan dosa ini karena setan yang ada di dalam hati dan pikiran saya, atau setan yang selalu menggoda atau merayu saya sehingga saya melakukan dosa. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa janganlah kita menyalahkan setan apabila kita melakukan dosa, karena setan itu hanya dapat menggoda dan merayu kita untuk melakukan dosa, saudara-saudara. Tetapi keputusan untuk melakukan dosa itu ada di diri kita sendiri. Karena itu, kuatkanlah iman kita kepada Bapa Yahweh supaya kita tidak melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah setan bisa membuat kita berdosa? Saudara-saudara, di sini saya memberitahukan bahwa setan itu tidak bisa membuat kita berdosa, saudara-saudara. Setan itu hanya merayu dan membujuk kita manusia dan memperdaya kita manusia agar kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Dan saudara-saudara, dosa itu disebabkan oleh keputusan dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat 13-15 berbunyi, tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan saudara-saudara, setan itu hanya dapat menggoda Hawa. Setan menggoda Hawa di Taman Eden. Tapi Hawa lah yang memutuskan untuk berbuat dosa. Jadi keputusan untuk berbuat dosa itu ada di tangan Hawa, saudara-saudara. Jadi janganlah menyalahkan setan, saudara-saudara, karena keputusan untuk berbuat dosa ada di diri kita. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah setan tidak bisa membuat kita berdosa. Yang kedua adalah setan tidak bisa membuat kita takut akan kematian. Yang ketiga, setan tidak dapat mengambil kekuatan rohani kita. Yang keempat, setan tidak dapat mengganggu kita apabila kita bertindak mengusirnya. Yang kelima, setan tidak dapat mengontrol kita. Yang keenam, setan tidak maha adil. Dan yang ketujuh, setan tidak maha tahu. Yang kedelapan, setan tidak dapat memberi kebahagiaan. Yang kesembilan, setan tidak dapat melakukan sesuatu tanpa izin Tuhan. Yang ke-10, setan tidak dapat mencuri iman kita. Yang ke-11, setan tidak dapat menghancurkan masa depan kita. Dan yang ke-12, yang terakhir, setan tidak bisa menang. Itulah 12 hal yang setan tidak bisa lakukan. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, salam sejahtera, damai sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di sini saya akan memberitahukan isi daripada kasih. Jadi saudara-saudara, kasih itu mempunyai isi, dan isi daripada kasih itu adalah yang pertama sukacita, yang kedua adalah damai sejahtera, yang ketiga kesabaran, yang keempat kemurahan, yang kelima adalah kebaikan, yang keenam adalah kesetiaan, yang ketujuh adalah kelemah lembutan, dan yang kedelapan adalah penguasaan diri. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ada 8 isi daripada kasih. Dan sekian, sampai jumpa lagi. Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua HaMashiach, penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yeshua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yeshua itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan.
Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan Yeshua HaMashiach diutus? Saudara-saudara, yang dimaksud dengan Yeshua HaMashiach diutus ini bukan berarti pribadi yang berbeda dengan yang mengutus, yaitu Yahweh yang mengutus. Dan kalau dilihat secara manusiawi, memang berbeda pribadi. Contohnya saya mengutus si Andi. Si Andi ini beda pribadi dengan saya. Saudara-saudara, ketika Yeshua HaMashiach disebut sebagai utusan Tuhan, itu hanya istilah saja, saudara-saudara. Bukan berarti Yahweh dan Yeshua itu beda pribadi, tetapi sama pribadi. Saya ambil contoh di sini, saya anak Ambarawa. Itu bukan berarti saya dilahirkan oleh Ambarawa, tetapi maksudnya di sini saya berasal dari Ambarawa. Jadi saya anak Ambarawa itu adalah istilah saja. Juga Yeshua HaMashiach diutus itu hanya istilah. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua HaMashiach penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yeshua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43. Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan Yeshua HaMashiach diutus? Saudara-saudara, yang dimaksud dengan Yeshua HaMashiach diutus ini bukan berarti pribadi yang berbeda dengan yang mengutus, yaitu Yahweh yang mengutus. Dan kalau dilihat secara manusiawi, memang berbeda pribadi. Contohnya saya mengutus si Andi. Si Andi ini beda pribadi dengan saya. Saudara-saudara, ketika Yeshua HaMashiach disebut sebagai utusan Tuhan, itu hanya istilah saja, saudara-saudara. Bukan berarti Yahweh dan Yeshua itu beda pribadi, tetapi sama pribadi. Saya ambil contoh di sini, saya anak Ambarawa. Itu bukan berarti saya dilahirkan oleh Ambarawa, tetapi maksudnya di sini saya berasal dari Ambarawa. Jadi saya anak Ambarawa itu adalah istilah saja. Juga Yeshua HaMashiach diutus itu hanya istilah. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Di kitab suci berbahasa Ibrani, baik itu perjanjian lama atau Tanakh dan perjanjian baru, Brit Kadasa, dan di kitab suci berbahasa Yunani, adakah nama Allah, saudara-saudara? Di sini saya mau mengatakan bahwa di kitab suci berbahasa Ibrani itu, Tanakh dan Brit Kadasa itu tidak ditemukan satupun nama Allah. Juga di kitab suci berbahasa Yunani itu tidak ada nama Allah, saudara-saudara. Dan di kitab suci berbahasa Ibrani itu namanya Yahweh, nama sang pencipta itu Yahweh. Dan di kitab suci berbahasa Yunani nama Tuhan itu Kurios, saudara-saudara. Jadi tidak ada nama Allah. Dan kenapa umat Kristen di Indonesia mempertahankan nama Allah, saudara-saudara? Jadi marilah untuk menyebut nama Yahweh. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yeshua HaMashiach penyambung lidah Elohim. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Jadi saudara-saudara, karena Yeshua HaMashiach itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan, jadi Yeshua juga itu disebut dengan Nabi, saudara-saudara, karena penyambung lidah Elohim. Dan saudara-saudara, di kitab suci kita dapat kita baca bahwa Yesus itu penyambung lidah Tuhan atau Elohim. Dapat kita baca di Yohanan 15 ayat 5 dan Lukas 4 ayat 43.
Dan saudara-saudara, masih banyak lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yeshua Masa itu penyambung lidah Elohim atau penyambung lidah Tuhan. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Buku-buku yang mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan. Saudara-saudara, di sini saya akan memberitahukan buku-buku yang mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan. Di sini yang pertama adalah buku Islamic Indigenous, yang kedua buku Dunia Arab, yang ketiga buku Passing Over, yang keempat buku Agama-agama Manusia, dan yang kelima buku Islamic Invasi, dan yang keenam Bida-bida di Indonesia. Dan masih ada buku-buku lainnya yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan. Jadi itu saudara-saudara, apa kita umat Nasrani, Kristen, dan Katolik di Indonesia masih mau menyebut nama dewa atau nama sesembahan, saudara-saudara? Karena itu saudara-saudara, marilah kita untuk menyebut nama asli Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Yahweh, dan Sang Juru Selamat yaitu Yeshua Masias. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Buku-buku yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama dewa atau nama sesembahan, saudara-saudara. Saudara-saudara masyarakat Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya akan memberitahukan buku-buku yang mengatakan bahwa nama Allah itu nama dewa atau nama sesembahan. Yang pertama buku Islamic Indigenous, yang kedua buku Dunia Arab, yang ketiga Passing Over, yang keempat Agama-agama Manusia, yang kelima Islamic Invasi, dan yang keenam Bida-bida di Indonesia. Dan masih ada buku-buku lain yang membahas dan mengatakan bahwa nama Allah itu adalah nama dewa atau nama berhala. Itulah buku-buku yang mengatakan bahwa Allah itu nama dewa atau berhala. Jadi marilah kita untuk menyebut nama Yahweh dan Yeshua Masias, saudara-saudara. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Di kitab suci berbahasa Ibrani, baik itu Perjanjian Lama atau Tanakh dan Perjanjian Baru Brit Kadasa, dan di kitab suci berbahasa Yunani, adakah nama Allah, saudara-saudara? Di sini saya mau mengatakan bahwa di kitab suci berbahasa Ibrani itu, Tanakh dan Brit Kadasa itu tidak ditemukan satupun nama Allah. Juga di kitab suci berbahasa Yunani itu tidak ada nama Allah, saudara-saudara. Dan di kitab suci berbahasa Ibrani itu namanya Yahweh, nama Sang Pencipta itu Yahweh. Dan di kitab suci berbahasa Yunani nama Tuhan itu Kurios, saudara-saudara. Jadi tidak ada nama Allah. Dan kenapa umat Kristen di Indonesia mempertahankan nama Allah, saudara-saudara? Jadi marilah untuk menyebut nama Yahweh. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nama menyangkut keselamatan. Saudara-saudara, nama Tuhan itu menyangkut keselamatan. Karena itu saudara-saudara, janganlah karena gara-gara salah menyebut nama itu nantinya kita tidak selamat, saudara-saudara. Kita tidak masuk surga. Dan saudara-saudara, kita membahas penginjil, pendeta membahas tentang nama itu karena nama itu sangat penting, saudara-saudara, dan nama itu menyangkut juga keselamatan. Jangan karena salah memilih nama dan tidak tahu nama Tuhan yang asli, kita tidak selamat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat, nama Sang Pemilik Surga itu adalah Yahweh. Pintunya adalah Yeshua Masias dan kuncinya adalah kasih. Jadi saudara-saudara, biasakanlah menyebut nama asli Sang Juru Selamat yaitu Yeshua Masias dan nama Pemilik Surga yaitu Yahweh. Karena nama menyangkut keselamatan. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab nama Tuhan di agama Kristen itu banyak. Saudara-saudara, penyebab nama Tuhan banyak di agama Kristen itu karena nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga atau samayam itu yaitu Yahweh diterjemahkan. Padahal nama Tuhan kita Yahweh itu tidak boleh diterjemahkan atau
diganti-ganti saudara-saudara. Karena kalau menerjemahkan nama diri itu tidak bisa diterjemahkan, tidak boleh diterjemahkan. Dan Yahweh itu adalah nama diri, bukan gelar atau jabatan, tetapi Yahweh itu adalah nama diri, nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan Sang Pemilik surga. Jadi penyebab Kristen banyak Tuhannya karena nama Yahweh itu diterjemahkan. Sekian, sampai jumpa.